Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi biaya dengan materi metode harga pokok proses full costing. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya Ananda Cahyaning Putri Yulianto, NIM 20104111088. Materi yang pertama yaitu persediaan produk dalam proses awal. Dalam suatu departemen produksi, produk yang belum selesai diproses pada akhir periode akan menjadi persediaan produk dalam proses pada awal periode berikutnya. Produk dalam proses awal periode ini membawa harga pokok produksi persatuan yang berasal dari periode sebelumnya, yang kemungkinan akan berbeda dengan harga pokok produksi persatuan yang dikeluarkan oleh departemen produk yang bersangkutan dalam periode sekarang. Dengan demikian, jika dalam periode sekarang dihasilkan produk yang sesuai ditransfer ke gudang atau ke departemen berikutnya, harga pokok yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal akan menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok produk selesai tersebut. Dalam proses pembuatan produk, umumnya bahan baku hanya dimasukkan dalam proses di departemen produksi pertama. Departemen produksi berikutnya hanya menambahkan biaya konvensi saja. Tetapi ada kalanya di dalam departemen setelah departemen produksi pertama ditambahkan pula bahan baku ke dalam proses produksi. Tambahan bahan baku ini kemungkinan akan menambah jumlah produk yang dihasilkan oleh departemen yang menambahkan bahan baku tersebut. Tetapi ada kalanya tambahan bahan baku tersebut tidak menambah jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam departemen yang bersangkutan. Contoh mengenai penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi atau material costing. Misalnya pada awal periode terdapat persediaan bahan baku sebanyak 100 kg yang harga pokoknya Rp1.000 per kilogram. Dalam periode tersebut terjadi pembelian bahan baku sebanyak 400 kg dengan harga Rp1.200 per kilogram. Jika pada akhir periode ternyata diketahui jumlah bahan baku yang dipakai sebanyak 250 kg, timbulnya masalah harga pokok yang mana yang akan digunakan untuk menghargai bahan baku yang dipakai tersebut untuk menentukan harga pokok mana yang akan digunakan untuk menilai bahan baku yang dipakai tersebut. Akuntansi menggunakan berbagai anggapan mengenai aliran biaya. Adanya berbagai anggapan ini menimbulkan berbagai metode penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai. Contohnya adalah metode harga pokok rata-rata tertimbang, metode masuk pertama, keluar pertama, dan metode masuk terakhir, keluar pertama. Cukup sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Nahda Pranandari, NIM 2010411089. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Misalkan pada awal periode terdapat persediaan produk dalam proses sebanyak 200 kg pada harga pokok yang dibawa dari periode sebelumnya sebesar Rp800.000. Misalkan dalam periode sekarang produk yang diproduksi atau tidak termasuk persediaan produk dalam proses awal sebanyak 3.200 kg, sedangkan biaya produk yang dikeluarkan dalam periode sekarang baik untuk menyelesaikan persediaan produk dalam proses awal maupun untuk pengelola produk yang dimasukkan oleh proses periode sekarang berjumlah Rp9.600.000 jika produk yang dihasilkan dalam periode tersebut berjumlah 2.800 kg. Harga pokok produk per kilogram manakah yang akan digunakan untuk menghargai produk tersebut? Dari tabel di atas, di sini timbul persoalan penentuan harga pokok produk jadi yang dihasilkan dalam periode sekarang karena adanya dua macam harga pokok produksi per kilogram yang berbeda, yaitu harga pokok per kilogram persediaan produk selama proses awal Rp800.000 bagi 200 kg, Rp4.000 harga pokok per kilogram produksi periode sekarang, Rp9
9.600.000 dibagi 3.200.000 kg, Rp 3.000. Harga pokok produksi per kilogram manakah yang akan digunakan untuk menentukan harga pokok 2.800.000 kg produk jadi tersebut? Seperti halnya dengan contoh pemakaian bahan baku dan contoh tersebut di muka, dalam metode harga juga digunakan anggapan aliran biaya produksi, sehingga untuk menentukan harga pokok produk jadi dalam contoh ini terdapat dua metode, yaitu dapat digunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang dan metode masuk pertama keluar pertama. Jika digunakan metode masuk pertama keluar pertama, harga pokok produk jadi sebanyak 2.800.000 kg tersebut dihitung sebagai berikut. Harga pokok persediaan produk dalam proses awal 200 kg Rp 4.000, Rp 8.000 kg. Harga pokok persediaan sekarang. Metode harga pokok rata-rata tertimbang atau weighted average cost method. Dalam metode ini, harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambahkan kepada biaya produksi sekarang dan jumlahnya kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi produk untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang. Harga pokok rata-rata tertimbang ini kemudian digunakan untuk menentukan harga pokok produk yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang dengan jumlah kualitasnya. Yang kedua, untuk memberikan gambaran mengenai penggunaan metode harga pokok rata-rata tertimbang dan metode masuk pertama keluar pertama disajikan dalam contoh 1 berikut ini. Contoh 1, PT Risa Rimendi memproduksi produknya. Metode harga pokok rata-rata tertimbang di departemen pertama. Dalam departemen produk pertama, biaya yang harus diperhitungkan dalam penentuan harga pokok produk adalah biaya yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal dan biaya produk yang dikeluarkan dalam proses sekarang. Biaya yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal merupakan biaya yang berasal dari periode sebelumnya. Dalam metode harga pokok rata-rata tertimbang ini, biaya yang berasal dari periode sebelumnya ditambah dengan biaya periode sekarang, kemudian dihitung rata-ratanya dengan cara membagi jumlah tersebut dengan unit ekuivalensi unsur biaya yang bersangkutan. Harga pokok rata-rata per unit ini kemudian dilakukan dengan jumlah unit produk selesai dengan ditransfer ke departemen sebanyak untuk menghitung total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Dewal Maulum, NIM 20104111090. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari metode harga pokok rata-rata tertimbang departemen pertama. Berikut adalah contoh dari gambar 4.3. Data produksi dan biaya produksi bulan Januari 20X1. Rumus perhitungan harga pokok rata-rata tertimbang tampak dalam gambar 4.4. Berikut adalah gambar 4.4. Rumus perhitungan harga pokok per unit produk departemen pertama dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Atas dasar data dalam gambar 4.3 contoh 1 dan rumus perhitungan harga pokok produksi per unit dalam gambar 4.4. Dalam gambar 4.5 dihitung biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan oleh Departemen 1 dalam bulan Januari 20X1. Berikut gambar 4.3
Perhitungan biaya produksi persatuan Departemen 1 bulan Januari 20X1. Atas dasar perhitungan biaya persatuan produk Departemen 1 dalam gambar 4.5 tersebut, dapat dihitung harga pokok produk selesai yang ditransfer oleh Departemen 1 ke Departemen 2 dan harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen 1 pada akhir bulan Januari 20X1 seperti disajikan dalam gambar 4.6. Berikut gambar 4.6. Perhitungan harga pokok produk selesai dan persediaan produk dalam proses Departemen 1. Jika perhitungan tersebut di atas disajikan dalam bentuk laporan, maka akan tampak dalam laporan biaya produksi Departemen 1 pada gambar 4.7. Berikut gambar 4.7. Laporan biaya produksi Departemen pertama, metode harga pokok rata-rata tertimbang. Selanjutnya, metode harga pokok rata-rata tertimbang Departemen setelah Departemen pertama. Harga pokok produk yang dihasilkan oleh Departemen Produksi setelah Departemen Produksi yang pertama merupakan harga pokok kumulatif, yaitu merupakan penjumlahan harga pokok dalam departemen atau departemen-departemen sebelumnya dengan produksi yang ditambahkan dalam departemen yang bersangkutan. Dalam metode harga pokok rata-rata tertimbang untuk menghitung harga pokok persatuan kumulatif produk yang dihasilkan departemen setelah departemen produksi pertama, perlu dihitung rata-rata harga pokok persatuan produk yang berasal dari departemen sebelumnya dan harga pokok rata-rata yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama yang bersangkutan. Rumus perhitungan kedua macam harga pokok persatuan tersebut yang disajikan dalam gambar berikut. Berikut gambar 4.8. Rumus perhitungan harga pokok per unit produk departemen kedua dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Harga pokok produk persatuan yang dibawa dari departemen sebelumnya. Yang pertama, harga pokok produk per unit yang dibawa dari departemen sebelumnya sama dengan harga pokok produk dalam proses awal yang berasal dari departemen sebelumnya ditambah harga pokok produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya dalam periode sekarang dibagi produk dalam proses awal ditambah produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya dalam periode sekarang. Harga pokok produk per unit yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama. Yang kedua, biaya bahan baku per unit sama dengan biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya bahan baku. Yang ketiga, biaya tenaga kerja per unit sama dengan biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya tenaga kerja. Yang keempat, biaya overhead pabrik per unit. Biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya overhead pabrik. Yang kelima, total harga produksi persatuan sama dengan rumus yang pertama ditambah rumus yang kedua ditambah rumus yang ketiga ditambah rumus yang keempat. Atas dasar data dalam gambar 4.3 contoh 1 tersebut di atas, harga pokok kumulatif persatuan produk yang dihasilkan oleh Departemen 2 dihitung dalam gambar 4.9. Dari data harga pokok produksi persatuan tersebut, sekarang dapat dihitung harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dan harga pokok persediaan produk dalam proses Departemen 2 pada akhir bulan Januari 20X1 disajikan dalam gambar 4.10. Berikut gambar 4.9. Perhitungan harga pokok kumulatif persatuan produk Departemen 2 dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Dan ini gambar 4.10 harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses Departemen 2. Perhitungan tersebut di atas disajikan dalam laporan biaya produksi Departemen 2 pada gambar 4.11.
Berikut gambar 4.11. Laporan biaya produksi Departemen 2 bulan Januari 20X1 dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Selanjutnya, metode masuk pertama, keluar pertama, Departemen Produksi pertama. Metode masuk pertama, keluar pertama atau MPKP menganggap biaya produksi periode sekarang pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produk yang pada awal periode masih dalam proses baru, kemudian sisanya digunakan untuk mengolah produk yang dimasukkan dalam proses dalam periode sekarang. Oleh karena itu, dalam perhitungan unit ekuivalensi, tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses awal harus diperhitungkan. Berikut gambar 4.12. Perhitungan unit ekuivalensi biaya bahan baku Departemen 1 dengan menggunakan metode MPKP. Unit ekuivalensi biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik di Departemen 1 dihitung dalam gambar 4.13. Berikut gambar 4.13. Perhitungan unit ekuivalensi biaya konversi Departemen 1 dan menggunakan metode MPKP. Perhitungan biaya produksi persatuan menurut metode MPKP disajikan dalam gambar 4.14. Berikut gambar 4.14. Perhitungan biaya persatuan dengan menggunakan metode MPKP. Atas dasar data harga pokok produksi persatuan tersebut, dapat dihitung harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 dan harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir bulan Januari 20X1 di Departemen 2 disajikan dalam gambar 4.15. Berikut gambar 4.15. Perhitungan harga pokok produk selesai dan persediaan produk dalam proses Departemen 1. Perhitungan tersebut di atas dapat disajikan dalam laporan biaya produksi Departemen 1 pada gambar 4.16. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Hidayat Hamid, NIM 20110411191. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode masuk pertama, keluar pertama, departemen setelah departemen produksi pertama. Dalam departemen produksi setelah departemen produksi pertama, produk telah membawa harga pokok dari departemen sebelumnya. Produk dalam proses yang membawa harga pokok dari periode sebelumnya digunakan pertama kali untuk menentukan harga pokok produk yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang. Laporan biaya produksi biaya departemen bisa dilihat di tabel sebelah ini. Lalu selanjutnya, perhitungan harga pokok produksi kumulatif produk yang dihasilkan Departemen 2 dari contoh 1 dapat dilihat dalam tabel 4117, yaitu di bawah ini. Pada tabel gambar 4117 dapat data perhitungan harga pokok persatuan, dapat dihitung harga pokok produk yang ditransfer oleh Departemen 2 ke gudang dan harga pokok persediaan produk dalam proses pada bulan Januari 2001 di Departemen 2 seperti disajikan dalam gambar 4118. Dapat dilihat di tabel sebelah ini. Pada gambar 418, perhitungan harga pokok produk selesai dan persediaan produk dalam proses departemen. Lalu yang selanjutnya, perhitungan yang disajikan dalam laporan biaya produksi Departemen 2 seperti disajikan dalam gambar 419, yaitu disajikan dalam tabel di bawah ini. Pada gambar 419, laporan biaya produksi 2 dengan menggunakan MPKP bisa dilihat di gambar sebelah ini. Tambahan bahan baku dalam departemen produksi setelah departemen produksi pertama. Umumnya bahan baku diolah pertama kali dalam departemen pertama. Departemen produksi berikutnya hanya mengolah lebih lanjut produk hasil departemen pertama dengan mengeluarkan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Namun, seringkali dalam proses produksi bahan baku ditambahkan dalam departemen produksi setelah departemen produksi pertama.
Tambahan bahan baku ini mempunyai dua kemungkinan. Yang selanjutnya, tidak menambahkan jumlah produk yang dihasilkan oleh departemen produksi yang mengkonsumsi tambahan bahan baku tersebut. Jika tambahan bahan baku tidak menambah jumlah produk yang dihasilkan, maka tambahan ini tidak berpengaruh terhadap perhitungan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan, dan sebagai akibatnya tidak mempengaruhi perhitungan harga pokok produksi persatuan produk yang diterima dari departemen produksi sebelumnya. Selanjutnya, menambah jumlah produk yang dihasilkan oleh departemen produksi yang mengkonsumsi tambahan bahan baku tersebut. Jika terjadi tambahan produk yang dihasilkan dengan adanya tambahan bahan baku dalam departemen setelah departemen produksi pertama, maka hal ini akan berakibat diadakannya penyesuaian harga pokok produksi persatuan produk yang diterima dari departemen produksi sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan karena total harga pokok produk yang berasal dari departemen sebelumnya yang semula dipikul oleh jumlah tertentu, sekarang harus dipikul oleh jumlah penduduk yang lebih banyak sebagai akibat tambahan bahan baku tersebut. Akibatnya, harga pokok produk per unit yang berasal dari departemen sebelumnya menjadi lebih kecil. Contoh-contoh berikut ini melukiskan tambahan bahan baku yang mengakibatkan tambahan jumlah produk yang dihasilkan di departemen 02. PT Oki Sasongko produksi produknya melalui dua departemen produksi, departemen 1 dan departemen 2. Bahan baku tidak hanya diproses dalam departemen 1 saja, namun juga ditambahkan dalam proses produksi departemen 2. Tambahan bahan baku itu mengakibatkan jumlah unit produk yang dipakai sebagai penyebut dalam perhitungan harga pokok produk yang dihasilkan dari departemen 1 bertambah, sehingga harga pokok persatuan produk yang diterima dari departemen 1 menjadi lebih rendah. Data produksi dan biaya produksi departemen 2 dalam bulan Januari 2021 tercantum pada gambar 420. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini, perhitungan biaya produksi persatuan dan menggunakan metode MPKP dapat dilakukan disajikan dalam gambar 421. Pada gambar 421 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya tentang tambahan baku dalam departemen produksi setelah departemen produksi pertama. Umumnya bahan baku diolah pertama kali dalam departemen pertama. Departemen produksi berikutnya hanya mengolah lebih lanjut produk hasil departemen pertama dengan mengeluarkan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Namun seringkali dalam proses produksi bahan baku ditambahkan dalam departemen produksi setelah departemen produksi pertama. Tambahan bahan baku ini mempunyai dua kemungkinan. Tidak menambah jumlah produk yang dihasilkan oleh departemen produksi yang mengkonsumsi tambahan bahan baku tersebut. Jika tambahan bahan baku tidak menambah jumlah produk dihasilkan, maka tambahan ini tidak mempengaruhi terhadap perhitungan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan, dan sebagai akibat tidak mempengaruhi perhitungan harga pokok produksi persatuan produk yang diterima dari departemen produksi sebelumnya atau produksi pertama. Menambah jumlah produk yang dihasilkan oleh departemen produksi yang mengkonsumsi tambahan bahan baku tersebut. Jika terjadi tambahan produk yang dihasilkan dengan adanya tambahan bahan baku yang dalam departemen setelah departemen produksi pertama, maka hal ini akan berakibat tiadanya penyesuaian harga pokok produksi persatuan produk yang diterima dari departemen produksi sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan karena total harga pokok produk yang berasal dari departemen sebelumnya yang semula dipikul oleh sejumlah tertentu,
sekarang harus dipikul oleh jumlah penduduk yang lebih banyak sebagai akibat tambahan bahan baku tersebut. Akibat harga pokok produk per unit yang berasal dari departemen sebelumnya menjadi lebih kecil. Contoh 2, berikut ini melukiskan tambahan bahan baku yang melibatkan tambahan jumlah produksi yang dihasilkan di departemen 2. PT Oki Sasongko produksi produknya melalui 2 departemen produksi, Departemen 1 dan Departemen 2. Bahan baku tidak hanya proses dalam Departemen 1 saja, namun juga ditambahkan dalam produksi Departemen 2. Tambahan bahan baku ini mengakibatkan jumlah unit produk yang dipakai sebagai penyebut dalam penghitungan harga produk-produk yang berasal dari Departemen 1, sehingga harga pokok persatuan produk yang diterima dari Departemen 1 menjadi lebih rendah. Data produksi dan biaya produksi Departemen 2 dalam bulan Januari 2000X tercantum dalam gambar 4.20. Atas dasar data gambar 4.20 tersebut, biaya produksi persatuan menggunakan metode MPKP dapat dilakukan seperti disajikan pada gambar tersebut. Perhitungan biaya produksi per satuan dan metode MPKP jika tambahan bahan baku menambah produk yang dihasilkan di Departemen 2. Atas dasar perhitungan biaya persatuan pada gambar 4.2 tersebut, harga pokok produk jadi ditransfer ke gedung dan harga pokok persediaan produk dalam proses dapat dihitung seperti disajikan pada gambar 4.22. Perhitungan harga pokok jadi dan persediaan produk dalam proses Departemen 2 dengan metode MPKP. Perhitungan tersebut jika disajikan dalam laporan biaya produk Departemen 2 disajikan dalam gambar 4.23. Laporan biaya produksi Departemen 2 bulan Januari 2000X. Tambahan bahan baku dalam Departemen produksi setelah Departemen pertama. Untuk kesimpulan dari seluruh materi, perhitungan menurut perusahaan menghasilkan harga pokok produksi lebih rendah daripada perhitungan dengan metode full costing. Perbedaan hasil perhitungan harga pokok produksi per unit menurut perusahaan dengan menggunakan metode full costing terjadi karena perusahaan memberikan biaya overhead pabrik ke setiap produk hanya dengan pikiran saja. Perhitungan harga pokok produk yang dihasilkan menurut perusahaan kurang akurat karena tidak memperhitungkan seluruh biaya yang sebenarnya terjadi dalam proses produksi. Saran: dalam penelitian makalah ini, kami menyadari bahwa penulisan masih jauh dari kata sempurna. Kedepannya kami akan lebih berhati-hati dalam menjelaskan tentang makalah dengan sumber-sumber yang lebih banyak dan dapat lebih dipertanggungjawabkan. Semoga apa yang telah kami sajikan tadi dapat diambil intisarinya yang kemudian diamalkan juga semoga berguna bagi kehidupan kita di masa mendatang. Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan makalah ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas pengertiannya dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.